Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali dalam penjelasan klausa kata sifat atau adjective clause, atau bisa disebut juga dengan relative clause. Ada 3 komponen rumus adjective clause. Yang pertama adalah dimulai dengan relative pronoun, yaitu who, whom, whose, that, or which. Dan yang kedua, memiliki subjek dan verb. Dan yang ketiga adalah memberikan informasi mengenai sebuah noun atau kata benda. Untuk rumus yang pertama, yaitu dimulai dengan relative pronoun, yaitu whom, who, whose, dan that or which. Di sini saya memiliki sebuah contoh kalimat, yaitu the children whom we invited to the party had a good time. Di sini kita bisa melihat adanya relative clause, ada subject dan verb, dan juga ada adjective clause. Fungsi di sini adalah fungsi dari relative pronoun di sini atau adjective clause di sini adalah memberikan informasi mengenai noun. The children whom we invited to the party had a good time. The children di sini adalah merupakan noun dan whom adalah merupakan relative clause. Sementara we adalah subjek dan invited adalah merupakan verb. The children whom we invited to the party had a good time. Di sini adjective clause-nya adalah whom we invited to the party. Jadi whom we invited to the party adalah merupakan keterangan dari the children. Bisa saja kita menghilangkan whom do we invited to the party, tapi kalimat tersebut tidaklah lengkap. The children had a good time. Children yang mana? Anak-anak yang mana? Nah, di situ adanya adjective clause adalah berfungsi untuk memberikan informasi atau keterangan mengenai noun atau di sini adalah the children gitu ya. Nah, untuk whom di sini merupakan relative clause, artinya dia menerangkan tentang si noun. Noun di sini berfungsi sebenarnya sebagai objek. The children whom we invite the children. Sebenarnya seperti itu kalimatnya ya. Nah, the children whom we invited to the party had a good time. We invited. We adalah subjek, invited adalah verb. Relative clause-nya whom, dan adjective clause di sini whom we invited to the party menerangkan tentang the children yang diundang ke party, ya memiliki memiliki waktu yang menyenangkan, seperti itu ya. Untuk ciri yang kedua adalah memiliki subjek dan verb, yaitu saya memiliki satu contoh kalimat lagi ya. The house which they bought is beautiful. Rumah yang mereka tempati indah. Di sini house berfungsi sebagai objek ya. Which they bought adalah klausa atau adjektif ya, adjective clause. They di sini berkedudukan sebagai subjek dan bought di sini berkedudukan sebagai verb atau kata kerja ya. House object which they bought clause, adjective clause, they adalah subjek dan bought adalah verb. Jadi the house is beautiful, bisa saja kalimatnya seperti itu, tetapi house yang mana gitu. Karena karena
penulis ingin menjelaskan tentang house atau rumah yang mana sih yang beautiful. Nah, dia menambahkan klausa adjektif di situ dengan which they bought. The house which they bought is beautiful. Nah, dengan kalimat seperti ini, kok dengan kalimat komplit seperti ini, jadilah kalimatnya kalimat yang jelas gitu, kalimat yang lengkap. Seandai kata cuma hanya dengan the house is beautiful itu tidak komplit, tidak jelas. Tetapi ketika menggunakan adjective clause, jadi jadi memiliki kalimat yang jelas yaitu the house which they bought is beautiful. Seperti itu ya. Baik, ada contoh satu lagi di sini agar lebih jelas. Nah, ini kita menjelaskan tentang adanya main clause atau induk kalimat dan juga subordinate clause yaitu anak kalimat. I met a man who is kind to everybody. I met a man dengan kalimat I met a man itu sebenarnya sudah cukup dipahami oleh pembaca ya. I met a man. Oke, dia bertemu dengan seorang laki-laki. Nah, dengan adanya dependent clause yang mengikuti independent clause, nah itu membuat kalimat menjadi komplit. Independent clause plus dependent clause ini mempunyai kedudukan adalah main clause dan subordinate clause, di mana induk kalimatnya main clause ini merupakan independent clause dan subordinate di sini, yaitu anak kalimat, merupakan dependent clause. Independent clause yang kita ketahui adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri tanpa tambahan dari kalimat-kalimat lain atau dari tambahan dari kalimat atau klausa atau kata lain gitu ya. Sementara kalau dependent clause itu tidak merupakan kalimat yang bisa berdiri sendiri karena seandai kata kita menemui kalimat seperti ini tidaklah komplit, jadi membuat pembaca tidak memahami. Seperti misalkan kita menemui who is kind to everybody. Bingung kan pembacanya? Who is kind to everybody siapa? Siapa yang baik kepada semua orang? Who is kind to everybody? Who is kind to everybody? Tidak jelas gitu. Tetapi dengan digabung antara who is kind to everybody yaitu dependent clause ini dengan independent clause yang pada saat ini saya contohkan adalah I met a man, jadilah merupakan sebuah kalimat yang jelas atau komplit gitu ya. Nah, who is kind to everybody di sini merupakan kedudukannya adalah adjective clause atau di sini dia berfungsi sebagai konektor ya, as subject. Konektor antara independent clause dan dependent clause gitu yang berfungsi untuk menerangkan seseorang yang ditemui gitu ya. Adjective clause di sini adalah who is kind to everybody. Who di sini merupakan konektor ya. Baik, untuk slide selanjutnya ada 3 contoh dari kalimat. Di sini saya ingin mengetahui sampai sejauh mana kalian mengerti atau memahami tentang independent clause atau juga dependent clause. Di sini ada 3 kalimat, silakan kalian pelajari, kalian baca, coba ditentukan juga yang mana independent clause dan yang mana dependent clause. Yang pertama adalah the librarian who helped me with my research live near my parents. Pustakawan yang membantu penelitian saya tinggal di dekat orang tua saya. Yang kedua, the veterinarian that took care of my daughter's coat was very gentle. Dokter hewan yang merawat kambing putri saya sangat lembut. Dan ketiga adalah, do you know the people who live in the White House? Do you know the people who live in the White House? Tahukah Anda orang-orang yang tinggal di Gedung Putih? Nah, untuk ketiga kalimat ini tolong dibikin, tolong dibuat, tolong ditentukan mana yang independent house
independent clause dan mana yang dependent clause ya. Oke. Oke, saya rasa sudah cukup. Nah, mari kita ke slide selanjutnya. Ini jawabannya ya. The librarian lives near my parents. Nah, ini the librarian lives near my parents adalah independent clause, yaitu dia bisa berdiri sendiri. The librarian lives near my parents. Nah, itu bisa berdiri sendiri karena sudah cukup jelas ya. Sudah cukup dimengerti oleh pembaca. The librarian lives near my parents. Oh, oke. Yaitu pustakawan yang tinggal dekat rumah saya. Tinggal dekat dengan rumah orang tua saya. Tuh. Nah, yang kedua, who help me with my research merupakan dependent clause. Artinya dia tidak uh, bisa dimengerti andai kata kita menemui kalimat seperti itu saja ya tanpa adanya kalimat yang lain yang melengkapinya. Gitu, seperti itu ya. Untuk yang kedua sama the veterinarian was very gentle adalah merupakan independent clause. That took care of my daughter's goat dependent clause. Dan yang ketiga adalah do you know the people adalah merupakan independent clause dan yang merupakan dependent clause-nya adalah who live in the White House adalah merupakan dependent clause. Kalau kita lihat di sini, kita perhatikan di sini, dependent clause selalu diawali dengan adjective clause. Untuk yang nomor pertama adalah who helped me with my research. Nah, adjective clause-nya di sini adalah who. Dan dependent clause di yang nomor dua adalah that took care of my daughter's coat. Ya, adjektifnya untuk konektornya adalah di sini adalah that. Ya, dan untuk yang nomor tiga, the who live in the White House. Nah, konektornya di sini adalah who. Jadi boleh dipastikan atau boleh dikatakan bahwa dependent clause yang ada di setiap kalimat adjective clause biasanya diawali dengan konektor seperti ini, seperti who atau juga that ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan relatif pronoun who dan whom. Karena banyak ditanyakan juga ya, apa perbedaannya who dan whom. Kebetulan di sini kan digunakan di adjective clause, maka saya akan mencoba untuk menjelaskan perbedaan pronoun who dan whom. Untuk contoh kalimat pertama adalah I know the man who called me last night. Yang kedua, I know the man whom I called last night. Yang pertama adalah saya tahu pria yang menelepon saya tadi malam. Untuk yang whom, saya tahu pria yang saya telepon tadi malam. Lihat ya perbedaannya bahwa saya tahu pria yang menelepon. Untuk who adalah menelepon. Dan ketika ada whom di situ berarti artinya juga sudah berubah. Saya tahu pria yang saya telepon tadi malam. Jadi untuk who menelepon dan whom saya telepon atau ditelepon ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Who pada kalimat satu adalah subjek untuk verb call. Who di sini merujuk pada noun the man yang ada di belakangnya ya. Dan untuk yang kedua, whom pada kalimat kedua bertindak sebagai konektor antara kalimat I know the man. I know the man whom I called last night. Nah, artinya juga sudah berbeda ya. Antara saya tahu pria yang menelpon saya tadi malam, who, itu ya. Dan yang kedua adalah I know the man whom I called last night. Saya tahu pria yang saya telepon tadi malam. Baik, rupanya cukup sekian dari saya untuk penjelasan adjective clause. Terima kasih sudah menyimak.
Tunggu untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.